Mari bersama katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan, ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Bersama katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Haleluya, Yesus. Menyembah kami sembah Tuhan. Curahkan Roh-Mu. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya senang kembali bisa menyapa jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak Anda berdoa bersama saya. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang heran dan ajaib, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun mereka berada. Roh Kudus, Syama, lembutkan setiap hati, buka mata dan telinga rohani kami, sehingga kebenaran firman Tuhan memerdekakan kami. Urapi firman-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Hanya dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, masih topik yang sama tentang Roh Kudus. Karena memang itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus dan itu yang kita nantikan terjadi dan kita alami dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saya akan bacakan kembali firman Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Punya ini huruf besar Yesus. Saksi Kristus di Yerusalem dan Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat firman Tuhan yang kita baca ini adalah perkataan Tuhan Yesus langsung. Itu perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu rasul-rasul berkumpul dan bertanya kepada Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau memulihkan kerajaan Israel? Karena waktu itu Israel berada di bawah kekuasaan Romawi. Tetapi kita melihat di dalam ayat yang ke-7, Tuhan Yesus berkata kepada para rasul, tidak perlu mengetahui hari dan waktu atau rencana Allah untuk itu. Dilanjutkan dengan ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui pembacaan firman Tuhan ini, kita melihat bahwa mindset manusia yang menjadi fokus utamanya adalah hal-hal yang sifatnya lahiriah saja. Sehingga yang menjadi tujuan hidupnya mengikuti atau terfokus pada hal-hal yang lahiriah saja. Sangat berbeda dengan fokus dan tujuan Allah. Di mana firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Manusia seringkali mereka-reka menurut jalan pikirannya sendiri. Bahkan kita pun kalau mau jujur dengan diri kita, melihat situasi yang terjadi di sekitar kita, melihat kejadian-kejadian yang kita alami dalam kehidupan kita hari lepas hari, seringkali kita menafsirkannya menurut pola pikir kita, menurut mindset kita. Padahal firman Tuhan sudah jelas mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Makanya kadangkala karena kita berpikir menurut caranya kita, maka keputusan kita ambil dan kita jalani dan akhirnya kita mendapatkan suatu keadaan, situasi tidak seperti yang kita harapkan. Dan kalau ini terjadi, seringkali ada banyak orang menjadi kecewa. Kenapa kok tidak seperti yang saya harapkan? Karena memang cara berpikirnya, mindsetnya belum berubah. Masih cenderung segala sesuatu menurut apa yang saya mau. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita dalam Roma 12 ayat 2. Perbaharuilah pikiranmu terus menerus.
supaya kamu tahu mana yang baik, yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita perlu memperbaharui pikiran kita, mindset kita dengan apa? Ya tentunya dengan terang. Terang itu, firman itu, Allah itu sendiri. Dengan kebenaran, kebenaran itu Yesus Kristus sendiri. Kita perlu memperbaharui terus-menerus pikiran kita supaya mindset kita berubah di dalam menghadapi situasi yang ada. Termasuk apa yang terjadi hari-hari ini. Ada banyak orang karena mindsetnya belum berubah, maka tanpa dia sadar dia diintimidasi oleh si iblis. Maka roh ketakutan, kekhawatiran itu yang berlebih sehingga semua pada ketakutan. Tetapi seandainya mindsetnya sudah diperbaharui dengan segala sesuatu yang terjadi, tidak takut, tidak khawatir. Karena apa? Pada waktu Yesus naik ke sorga, dia berkata, aku menyertaimu sampai kepada kesudahan zaman. Artinya, apapun situasi yang sedang kita hadapi saat ini, yang diizinkan Tuhan terjadi, kita gak perlu takut, gak perlu khawatir yang berlebih-lebihan. Karena Tuhan bilang, aku menyertaimu. Artinya Tuhan ada dan dia tahu situasi yang sedang kita hadapi. Tapi kalau ada banyak orang, mindsetnya belum diperbaharui oleh firman Tuhan, maka dia lebih percaya dengan apa yang dia pikirkan sendiri. Tapi orang yang mindsetnya sudah berubah, dia tidak terpengaruh dengan apa yang dunia katakan, apa yang terjadi di sekitarnya. Tapi dia lebih condong fokus kepada apa yang Tuhan katakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maksud dan tujuan Tuhan bagi kehidupan rasul-rasulnya pada zaman itu, dan saudara dan saya adalah menjadi saksinya, menjadi saksi Kristus. Dan untuk inilah Tuhan mempersiapkan dan memperlengkapi kita dengan Roh Kudusnya. Supaya apa? Saudara dan saya menjadi saksi Kristus, saudara. Makanya kita perlu kuasa itu. Kita perlu Roh Kudus supaya kita menjadi saksi Kristus. Di dalam Injil 16 ayat yang ke-13, Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Haleluya. Saudara, ini janji Tuhan dan sangat luar biasa. Kita melihat contoh di dalam Alkitab. Di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 28 sampai 40, saudara dapat baca nanti di rumah. Kita melihat bagaimana Filipus menjadi saksi kepada seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Ratu Negeri Etiopia, saudara. Filipus jadi saksi. Dia tidak kenal orang Etiopia ini. Kita lihat di dalam ayat yang Kisah Para Rasul 8 ayat 29. Filipus berjalan dituntun oleh Roh Kudus. Lalu kata Roh kepada Filipus di dalam ayatnya yang ke-29, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Roh Kudus berbicara kepada Filipus, pergi kepada kereta itu, kepada orang Etiopia itu. Filipus tidak kenal siapa dia. Tetapi karena Roh Kudus yang memerintahkannya, maka Filipus taat.
Di dalam Kisah 8 ayat 30 dikatakan, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Setelah terjadi saudara, komunikasi antara sida-sida dan Filipus, akhirnya Filipus menjadi saksi atas sida-sida tersebut. Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Di dalam ayat yang ke-35 kita bisa melihat, kita bisa membaca, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Saudara, Filipus dipenuhi oleh Roh Kudus supaya menjadi saksi. Dia pergi. Kalau saudara sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, itu tidak semata-mata untuk kepuasan diri saudara sendiri. Tapi firman Tuhan tadi mengatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, supaya kita menjadi saksi. Bagaimana kita menjadi saksi? Harus pergi. Sama seperti Filipus, dia tidak kenal sida-sida ini. Orang Ethiopia ini dia tidak kenal. Tapi dia pergi dengan satu tujuan. Menjadi saksi Kristus untuk memberitakan Injil kepada sida-sida dan orang Ethiopia ini. Dan apa yang terjadi sangat luar biasa. Akhirnya sida-sida tersebut dapat dimenangkan bagi kerajaan sorga. Di dalam Kisah 8 ayat 36 dikatakan, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Mereka tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Ayat 37, sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Orang Ethiopia ini dengan bibir, dengan lidahnya, dengan mulutnya dia berkata, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Saudara, Filipus menjadi saksi. Sida-sida orang Ethiopia yang tadinya bukan siapa-siapa, yang tadinya tidak mengenal Kristus, menjadi pengikut Kristus. Dan hal yang ajaib terjadi. Yang tadinya sebelum dia mengenal Kristus, sesuai dengan firman Tuhan dalam kitab Roma, upah dosa adalah maut. Karena semua orang yang lahir ke muka bumi ini sudah kena dosa turunan Adam dan Hawa. Tapi setelah dia percaya kepada Yesus, dia dipindahkan dari maut ke dalam terangnya yang ajaib. Sekarang keluarga negaranya sudah pindah menjadi keluarga negaraan sorga. Sebab dia sudah menjadi warga negara kerajaan sorga. Karena dia sudah menerima pengampunan dan menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara, inilah yang Tuhan mau buat saudara dan saya. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus supaya kita pergi menjadi saksi Kristus. Saudara dapat melihat orang-orang di sekitar saudara. Ada berapa banyak keluarga saudara, tetangga saudara, teman-teman saudara yang saudara lihat hidupnya belum percaya kepada Yesus. Inilah waktunya bagi saudara untuk menjadi saksi Kristus, saudara. Ini bukan masalah agama, tapi menjadi saksi Kristus, memberitakan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Pengampunan dosa itu hanya ada melalui darah Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan mau
semua kita pergi menjadi saksinya. Bahkan firman Tuhan mengatakan dalam Kisah para Rasul 1 sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi menjadi saksi Kristus tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi evangelis, tidak harus menjadi majelis, tidak harus menjadi diaken. Saudara sebagai orang percaya, semua terpanggil untuk menjadi saksi Kristus. Dimanapun saudara berada, dimanapun komunitas Anda berada, Tuhan mau saudara menjadi saksinya. Oleh sebab itu kita perlu kuasa itu, kita perlu Roh Kudus yang memberikan keberanian kepada kita untuk pergi menjadi saksi. Untuk pergi seperti Filipus menjadi saksi. Saudara, ada banyak orang saat ini memerlukan Yesus di dalam hidupnya. Tapi seringkali kita sebagai orang percaya, kita enggak berani, kita takut. Padahal Allah sudah mengaruniakan Roh Kudus, keberanian itu kepada kita, kuasa itu kepada saudara dan saya untuk pergi menjadi saksi saudara. Kita hanya menjadi saksi, menceritakan siapa Yesus Kristus. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Itu dimulai daripada firman Tuhan. Pada waktu Sida-Sida membaca firman Tuhan, maka ia menemukan jalan keselamatan. Begitu juga setiap kita dalam kehidupan ini. Kita perlu firman. Kita sampaikan firman Tuhan. Bukan apa kata kita, bukan apa kata gereja, bukan apa kata dogma gereja. Tapi sampaikan firman Tuhan. Sampaikan apa perkataan daripada Tuhan Yesus, saudara. Hanya itu, saudara. Saya punya pengalaman pertama untuk bersaksi, memang takut, saudara. Takut ditolak. Takut nanti dikatakan hal-hal yang bisa membuat saya tersinggung dan sebagainya. Tapi kalau saya tidak bersaksi, bagaimana orang-orang di sekitar saya ini bisa mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus? Lalu kemudian saya berdoa dan memberanikan diri untuk memberitakan firman Tuhan. Walaupun pertama saya sampaikan, dia menolak. Tapi saya yakin firman Tuhan mengatakan dalam kitab Yesaya, setiap firman Tuhan yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia, saudara. Setiap firman Tuhan yang kita tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi bagian saudara adalah menjadi saksi Kristus. Beritakan firman Tuhan. Seorang dapat percaya kepada Tuhan Yesus jika ada orang yang memberitakannya. Di dalam Roma 10:14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Saudara, Tuhan mau setiap saudara orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus pergi menjadi saksi Kristus, memberitakan firman Tuhan. Sebab seperti khotbah yang saya sudah sampaikan, yang membuat manusia insaf akan dosanya adalah Roh Kudus. Bagian saudara dan saya pergi menjadi saksinya, memberitakan firman Tuhan. Dan saya sangat yakin kalau ini saudara lakukan dengan urapan kuasa Roh Kudus, sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Penuhi mereka dengan kuasa Roh yang kudus. Penuhi mereka dengan keberanian ilahi yang dari Tuhan untuk pergi menjadi saksi Kristus, memberitakan kebenaran firman Tuhan,
memberitakan terang di dalam Yesus Kristus, memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus, memberitakan pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, agar supaya mereka juga memperoleh anugerah yang sama seperti yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.